Ferdinand ini dibullying di dalam penjara. Ya menurut gua, ini gue ngomong sebagai sisi kemanusiaannya aja ya. Ferdian ini memang sebelumnya gue cek juga di channel YouTube-nya, memang channel YouTube-nya ngaco sih, gila sih, ya parah sih. Emang nggak harus ada sebenarnya yang kayak begitu gitu. Tapi balik lagi, mungkin Ferdinand ini adalah anak muda dari beberapa orang yang memang pikirannya kurang panjang untuk membuat satu konten yang memang bisa diterima masyarakat Indonesia gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, konten gue juga beberapa ada kok, tapi memang nggak segila si Ferdinand ini gitu. Tapi balik lagi ke permasalahannya, Ferdinand ini kan sudah ditangkap. Buat gue sih sebetulnya hukuman yang paling parah itu adalah hukuman dari masyarakat Indonesia yang sudah membuli dia semuanya. Itu hukuman paling parah sebetulnya. Kalau ada hukuman bonus lagi dia harus dipenjara, ya itu sudah jadi ganjaran untuk dia dan dia juga sudah menerima ganjarannya gitu. Ini menurut gue. Buat gue sih itu cukup ya. Bukan berarti ketika dia sudah masuk penjara, terus dia dipeloncoin alias kalau di channel YouTube gue itu di web series gue tuh ada namanya perundungan gitu kan. Apakah dia harus diperlakukan seperti itu? Apakah layak? Karena Ferdinand ini bukan pembunuh, bukan koruptor, bukan pemerkosa, bukan kasus pencabulan di bawah umur gitu kan. Jadi kayaknya apa nggak terlalu berlebihan ya gitu loh. Dan ini dilakukannya di dalam penjara, bukan di dalam sel ya. Maksudnya di lokasinya tuh di penjara, di luar dari kamar tahanan. Ada tong sampah, ada kayak taman halaman gitu, dan disaksikan banyak orang. Ada juga yang berteriak, wah ini nih yang kasusnya ngasih sembako ke waria nih. Yang lain pada bersorak, ada yang ngatain gitu. Yang gue bingung ya, di dalam penjara itu kan juga bukan berarti nggak ada pembunuh yang ngebunuh orang gitu nggak sih? Tapi kok dia bisa teriak begitu ya? Yang gue bingungnya yang teriak itu apa nggak mikir ya? Gue juga di sini salah, gue melakukan kesalahan gitu. Tapi ketika setiap ada tahanan baru masuk, selalunya digituin. Kenapa ya? Gue juga bingung gitu. Nah itu pertama. Kedua, gue lihat di video juga ada itu diliatin sama semua tahanan dan nggak mungkin kalau nggak ada pak polisi gitu di situ di daerah tempat kejadian yang dia dipukul, yang dia dikatain apalah, dia harus ngomong depan kamera aing bebegik apalah, gua nggak ngerti lah itu artinya ya. Cuman apakah pantas gitu? Gue sih sedih ya sebagai manusia gitu. Layaknya kan harusnya dia udah nerima hukuman di penjara tuh seharusnya udah gitu. Ternyata masih ada kelanjutannya. Gue nggak tahu nih sampai ada kasus begini. Dan sekarang videonya viral juga di mana-mana gitu kan. Terus tadi juga gue baru lihat di salah satu akun gosip, bapak kepolisiannya juga sudah klarifikasi, katanya itu adalah handphone dari salah satu napi yang ditaruh di dalam makanan. Gue sih nggak make sense ya, karena jujur gue pernah masuk penjara waktu itu. Kesalahannya gue adalah berantem. Ya masih bagus lah ya. Maksudnya kayaknya nggak masuk logika gue gitu. Masa sih makanan orang gue aja dulu semua makanan dicek kok gitu, yang kasusnya nggak berat-berat amat gitu, dicek-cekin semua gitu. Terus kok bisa keteter, maksudnya kok bisa miss ada handphone yang dipakai sama tahanan dan tahanannya yang ngerekam disaksikan orang banyak. Masa iya salah satu polisi nggak ada di situ? Kayaknya nggak mungkin ya menurut gue. Dan biasanya ya kalau di tahanan itu setiap blok itu selalu ada CCTV setahu gue ya. Ya pasti kelihatan dong gitu pelaku-pelakunya atau siapa atau oknum siapa gitu kan. Gue sih nggak mau uzon ya. Cuman kalau dilakukannya di halaman penjara gitu kan, which is itu adalah di pinggir-pinggirnya ada sel-sel tahanan kamar gitu, disaksikan orang banyak. Kalau napi yang bikin sih tahu ya. Gue nggak ngerti juga ya. Terus napi itu tahu dari mana juga gitu kalau misalkan si Ferdinand ini adalah orang yang lagi viral ngasih sembako sampah ke waria.
Gue juga nggak ngerti, setahu gue ada TV nggak ya kalau cuman di tahanan kecil gitu. Gue juga bingung ya, tapi gue agak mau ngomong juga gue agak gimana gitu ya. Cuman kenapa sih ya orang sini tuh gitu maksudnya gitu kayak gini ya, kita ngambil ininya aja lah, permudahnya aja ya, kayak semua orang pasti punya sisi kegilaan gitu kan, tapi nggak tahu nih level-levelannya semana nih. Gue juga punya sisi gila gitu kan, tapi gue masih bisa kontrol kegilaan gue gitu. Apalagi kan sekarang lagi pandemik ini, orang semua kesusahan ya. Tiba-tiba ada si Ferdinand ini bikin channel YouTube ngasih sampah gitu kan, dan memang kasih sampahnya plek-plekan gitu kan. Biasanya kan orang ngeprank dulu, ngasih sampah, ujung-ujungnya ngasih duit. Kalau ini kan nggak, bener-bener kasih sampah bye gitu kan. Ya itu kelewatan banget sih buat gue tuh. Gue sempet ngeliatnya juga kayak aduh greget gitu kan, dan gue emang berdoa gitu supaya ini orang ya ditangkap gitu kan. Tapi ditangkap tapi bukan berarti ditangkap terus lo dijeblosin ke penjara gitu. Mungkin karena buat gue sih dengan sanksi sosial dari masyarakat Indonesia yang udah ngebully dia satu Indonesia, dan akhirnya dia ketangkep, terus dia sudah minta maaf. Memang minta maaf itu bukan satu hal yang susah ya, gampang banget gitu. Setiap orang bisa, kalau habis buat salah, iya gue minta maaf deh segala macam ini itu, terus dimaafkan. Enggak, harusnya kan dikasih sanksi gitu. Misalkan bikin perjanjian, kalau lu melakukan hal yang sama, lu akan dipenjara seumur hidup misalkan gitu kan. Atau lu melakukan hal yang sama, jempol lu gue cungkil pakai obeng misalkan gitu kan. Tapi bukan berarti harus ditaruh di penjara sih. Tapi kalau udah ditaruh penjara ya mudah-mudahan sih, gue berdoanya Ferdinand ini tidak melakukan lagi hal yang sama gitu. Karena penjara tuh emang gak enak banget, bosen lo di dalam, gak ngapa-ngapain. Ya kalau gue sih lebih ngelihatnya bukan dari dianya yang udah melakukan kesalahan sih, lebih ke sisi kemanusiaannya aja sih gitu. Sedih juga sih, maksudnya dengan dia udah dikasih ganjaran dimasukkan ke penjara, tapi dia harus disisa juga setelah itu, dan akhirnya videonya disebarkan. Gue mikir sih gimana perasaan keluarganya ya, ibunya, keluarganya gitu kan. Walaupun dia punya anak, misalkan ini anak emang sengke, ini anak emang dablek banget, nggak bisa dibilangin gitu. Tapi pasti namanya hati seorang perempuan, apalagi ibu, akan sedih ngeliat anaknya seperti ini. Kalau gue yang jadi ibunya Ferdinand, gue sih akan melaporkan orang-orang yang sudah membuli anak gue di dalam penjara itu gitu. Maksudnya di dalam penjara itu bukan berarti lo bebas ngebugin orang. Kita itu tidak seharusnya, tidak sepatutnya gebugin, maksudnya menghukum manusia gitu loh. Biarkan aja proses hukum yang berjalan, bukan berarti kita juga bisa ngelakuin hal apapun ketika orang itu misalkan salah nih, lo salah, lo masuk penjara terus lo digebukin. Memang sih sebetulnya yang kayak gitu udah banyak ya, dan itu bukan rahasia umum lagi. Apalagi kalau kayak pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, ketika lo masuk penjara pasti itu juga pasti akan dikerjain di dalam situ gitu kan. Cuma memang tidak diekspos. Nah ini yang sangat disayangkannya adalah ini diekspos dan ini bisa dikonsumsi sama semua orang gitu. Itu aja sih yang gua nggak habis pikirnya, kenapa bisa ada handphone, kenapa bisa ada video dan bisa tersebar. Dan cara memperlakukannya sih ya lumayan tidak manusiawi ya. Namanya orang kan memanusiakan manusia gitu kan, dan bukan haknya manusia untuk menghukum manusia gitu. Jadi ya buat gue sih ya sangat disayangkan aja sih. Mudah-mudahan ini bisa cepat ada jalan keluarnya ya, supaya orang itu nggak takut sama pihak yang berwajib. Karena pihak yang berwajib itu setahu gue sih seharusnya mengayomi. Ketika ada orang yang salah, polisi lebih bisa memberikan pelukan, bukan meluk begini ya, maksudnya memberikan pelukan supaya orang itu bisa merasa kayak oke, ini yang gue lakukan memang salah, gue sepatutnya tidak seperti ini gitu kan. Harusnya kan Ferdinand ini ketika masuk penjara ya harusnya dia tuh dibina, ya dinasehati, dibenerin akhlaknya, dan dibikin jadi lebih baik, bukannya malah disiksa fisik sama psikisnya ya, psikis. Oh, bukannya malah disiksa psikis sama fisiknya gitu. Ini sih buat gue salah.